Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebetulnya sudah berapa hari ya saya mendapatkan putusan, karena putusannya itu saya terima langsung. Sudah saya sampaikan kepada Baim. Saya menunggu, semoga ini bisa selesai, artinya tidak ada lagi. Alhamdulillah ya, di dalam putusan perkara yang nomor 85 PDTG 2025 PTA Jakarta, di dalam putusannya akhirnya upaya hukum banding saya itu dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Jadi Anda harus ingat semua, kita kembali ke belakang dulu. Pada saat termohon mengajukan banding, saya besoknya juga mengajukan banding. Ya, karena itu perintah dari Baim. Bang, kalau dia banding, abang harus banding. Oke, begitu dia banding, seingat saya tanggal 28, apa 27 saya lupa. Saya pun mengajukan banding. Akhirnya banding saya dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta. Hak asuh anak dua-duanya jatuh ke tangan Baim Wong. Dulunya pada saat putusan tingkat pertama di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, anak itu dikasih hak 2 minggu kepada Baim Wong, 2 minggu kepada termohon. Namun dalam putusan ini diperbaiki karena dianggap tidak layak untuk mendapatkan hak asuh terhadap anak tersebut. Ya, itu pertimbangannya sehingga jatuh kedua anak tersebut. Ya. Menetapkan anak pemohon dan termohon yang bernama dan seterusnya berada di bawah pemeliharaan hadana pemohon sebagai ayah kandungnya sampai kedua anak mumayyiz berumur 12 tahun dengan ketentuan termohon selaku ibu kandungnya diberikan akses untuk bertemu. Yang dulu pada tingkat pengadilan pertama di Jakarta Selatan sebetulnya sudah diberikan hak kasih sama Baim 2 minggu. Tapi tiba-tiba ngajukan banding dan semua orang dilaporkan kemana-mana. Saya tidak tahu mau dilaporkan, mungkin ke PBB juga nanti. Ya, akibatnya dengan ulah-ulah seperti itu sekarang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Agama, hak asuh anak ada di tangan Baim Wong, dua-duanya. Dia hanya dikasih akses untuk bertemu, tapi tidak diberikan akses untuk lebih luas dari itu. Karena apa? Ada banyak pertimbangan, tidak perlu saya bacakan. Yang jelas, alhamdulillah dengan adanya putusan tersebut, bahwa yang selama ini berkembang di teman-teman semua, seorang ayah tidak punya hak untuk menjadi hadana atau mengasuh anaknya, itu adalah salah. Ya, ini adalah putusan di mana seorang ayah punya hak untuk menjadi hadona, mengasuh anaknya sendiri. Itu namanya hak asuh anak atau hadona, ya. Jadi yang selama ini berkembang, selama ini ada yang sok pintar semua, Anda dipatahkan dengan adanya putusan tersebut yang menyatakan hak asuh anak terhadap dua anak tersebut ada di bawah ayahnya. Seperti itu. Kalau bertemunya ini seperti apa? Ya itu nanti urusan teknis. Yang jelas kalau datang tengah malam ya kita usir. Membawa anak tanpa izin juga kita akan persoalkan, karena dia tidak punya hak. Dia hanya bisa bertemu tapi tidak boleh lebih dari itu. 40. Ada lagi? Untuk waktunya, Waktu itu terserah. Namanya kan diberi hak, tapi bukan berarti dia ada hal-hal yang dia bisa mendapatkan prioritas. Kan dia nggak punya hak untuk menjadi hak asuh anak. Hak asuh anak ada di tangan ini. Menetapkan anak pemohon dan termohon yang bernama dan seterusnya yang bernama dan berada di bawah pemeliharaan hadona pemohon sebagai ayah kandungnya. Berarti yang berhak adalah Baim Wong, dan ini putusan. Dua anak, dua-duanya ada di tangan Baim Wong. Alhamdulillah saya ucapkan kepada Pengadilan Tinggi Agama yang betul-betul membuat keputusan dengan hati nurani, dengan melihat fakta-fakta persidangan, dengan mempelajari bukti-bukti dari psikiater, dari psikolog dan sebagainya, sehingga memutuskan anak itu lebih nyaman, lebih sehat kalau dia berada pada ayah kandungnya. Itulah putusan yang saya dapatkan. Oke, Berarti Pak, putusannya terkait, keluarnya kapan? Hah? Sudah cukup lama, ada beberapa hari yang lalu. berapa? Seingat saya putusannya itu tanggal 17. 17. Oke Bang, ini kan terkait pertemuan Paula sendiri memang nantinya bisa bertemu di sekolah, di rumah atau di mana Bang? Atau Dia tidak boleh ganggu anak sekolah dong. Dia datang di sekolah ganggu. Masalah baru nanti sama saya.
Jadi dia betul-betul tidak boleh datang-datang terus ke sekolah mengganggu anak yang lagi belajar. Dia harus ya ngomong lah sama Baim. Oh, Nggak boleh dong datang dia di sana terus membawa anaknya sendiri tanpa izin, nggak boleh. Ini diberi akses bukan berarti terus dia membawa. oke. Dia bertemu boleh, tapi bertemu bukan pada saat anak di sekolah didatengin. Ya Berarti Anda ngomong dong sama Baim, saya ingin ketemu anak-anak. Nggak akan dilarang, tapi pada hal-hal yang benar. Jadi bukan terus nyelonong seperti orang dia yang lepuk. Dia nggak punya hak, titik. oke. Kalau di saat seseorang tidak punya hak, Anda hormati Anda tidak punya hak itu, Anda izin sama orang yang punya hak. Hormati yang punya hak Baim Wong. Berarti kan melihat sebelum ada putusan ini kan Paula masih bisa bertemu di sekolah dan setelah ini belum tidak bisa bertemu lagi. Bukan setelah tidak masih bisa izin. bertemu. Kalau dia mengerti bahasa Indonesia, kan kalau dia mengerti bahasa Indonesia ini dibaca. Iya kan? Di situ dikatakan hak asuh anak ada di tangannya Baim Wong. Artinya yang punya hak Baim Wong. Oke. Nah, berarti hal-hal sesuatu berkomunikasilah dengan orang yang punya hak. Kan gitu logika. Itu bahasa Indonesia. Oke. Bahasa Indonesia kalau diterjemahkan seperti itu ya. Izin. Bukan izin, minimal hormati yang punya hak. Bang, kalau misalkan Paula sendiri ingin mengajak anak-anak tidur di rumahnya itu juga termasuk tidak bisa? Tidak bisa. Harus bicara sama Baim. Ini yang punya hak Baim, ini putusan pengadilan, hormati. Sebetulnya ini tidak akan menjadi masalah begini kalau kemarin dia tidak bikin ulah dengan semua orang dilaporkan kemana-mana, mungkin ke PBB lagi kemana lah segala macam. Sudah di kemarin itu 2 minggu kepada Baim Wong, 2 minggu kepada dia, itu Baim Wong yang memberikan jalan keluar. Terus tiba-tiba semua dilaporkan, dibanding segala macam, ya saya banding juga lah. Dan alhamdulillah dikabulkan. Logika saya sudah benar. Bang, Sehingga putusan pengadilan itu membenarkan, menyatakan memang dia tidak pantas. Bang, boleh kasih di bocoran apa yang mengakibatkan Paula Anak itu lebih dekat. Yang kedua, dia tidak layak. dan tidak layak? Ya, ada sih. Apa Bang boleh nggak satu? Nggak ada bahasanya seperti itu lagi. Sebentar saya lihat ya. Pointernya kali Bang ada alasan tidak layaknya. Ntar dulu, saya nggak, supaya salah, mohon maaf, itu nanti saya ralat ya. Ya. Supaya saya nggak salah, pemilihan anak yang belum wais. Secara social justice, begini, nyaman. Ya jadi kedua anak lebih dekat dengan ayahnya dan selama ini jadi gini. Selain itu akan tapi social justice secara moral. Nah, menimbang bahwa berdasarkan kepentingan tersebut di atas, kewajiban orang tua bahwa yang harus diutamakan dalam pemilihan adalah kepentingan terbaik bagi anak. Orang tua ayah berkewajiban untuk melihat dengan baik, ibu lebih memelihara jiwa penafukawa. Bila menceraikan dan seterusnya, pemeliharaan yang belum mumayyiz adalah hak dari ibu akan terhadap secara social justice dan secara moral justice. Dalam kasus aku berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan ahli psikolog dan persidangan bahwa kedua anak lebih dekat dengan ayahnya dan selama ini kedua anaknya telah nyaman dan mengikuti kegiatan sekolah dengan baik dengan ayahnya. Maka sesuai dengan kaidah dalam pemeliharaan anak, yang harus diutamakan adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak, bukan untuk kepentingan orang tua. Menimbang dan seterusnya, menyatakan kedua anak belanda seterusnya menimbang bahwa sekalipun pemilihan kedua anak pemohon dan terus adalah selaku ayah kandungnya. Jadi menetapkan yang berhak memelihara kedua anak pemohon dan termohon yang bernama dan seterusnya, yang kedua bernama dan terusnya adalah pemohon selaku ayah kandungnya. Untuk pertimbangannya ya. Oke? Kalaupun pada nantinya kan ini kamu sudah bersuara, kalaupun pihak sana nanti bersuara menanggapi, mungkin entah akan melakukan hal-hal yang Silakan, punya hak. Atau mungkin mau lapor mana lagi ke UNESCO atau kemana kali. Silakan aja. Yang jelas di dalam situasi-situasi yang begini harusnya lebih jernih. Di saat ada sesuatu diberikan keuntungan dari seorang suami dengan cara kedah kali. Yang penting udah kita nggak mau rame-rame. Tapi begitu dia ngelawan terus, akhirnya begitu hukum yang berbicara ya seperti ini akibatnya. Kemarin itu adalah moral yang berbicara, dibagi 2 minggu ya. Itu yang saya sampaikan, perkembangan terkini. Ada beberapa pasal yang lain, silakan tanya kepada mereka. Dan itu nggak penting buat Baim, karena yang penting buat Baim adalah kedua anak tersebut. Tapi untuk komunikasi Paula dan Baim sejauh ini, Saya tidak terbiasa menanyakan yang pribadi. Sejak saya menjadi advokat, yang saya tanyakan adalah perkara. Saya nggak pernah tahu dia ada di mana dan mau ngapain, saya nggak tahu. Ya. Oke, ada lagi? nah,
Sip. Oke. 3, 2, 1, cut. Soal Fadel.